Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mengupdate video terbaru. Kali ini saya memperbaiki televisi Samsung 50 TU8000K kalau nggak salah. Nah, di samping juga ada LG 2 biji. Namun kerusakannya sudah sering saya upload di channel YouTube saya. Jadi yang satu ini saja. Nah, pada beberapa bulan yang lalu saya juga mengupload video tentang Samsung ini, tapi yang waktu itu kerusakannya itu blank, Protect. Yang ini juga Protect, tapi bedanya pada waktu itu sempat masih ngeluar tulisan Samsung, Ryzen kan, kemudian baru Protect. Nah, untuk yang televisi ini dia nggak Protect teman-teman, nggak Protect, maksudnya nggak keluar gambar, nggak sempat keluar logo Samsungnya. Coba saya hidupkan. Jadi di sini lampu bawah, nah itu hidup, nah kemudian mati, lama dia, kemudian hidup lagi, kemudian mati. Jadi nggak sempat nggak sempat keluar logonya. Jadi hidup mati. Ini lampu di bawah ya, ada lampunya di paling bawah. Ini posisi mati. Nah ini hidup, nah mati lagi, kemudian terus begini terus. Selanjutnya tidak keluar gambar ya teman-teman. Dan untuk proses pembukaannya dari panel belakang itu Anda bisa melihat video saya yang pertama. Saya perlihatkan. Jadi untuk menyingkat waktu, saya kira langsung saja kita langsung buka bagian timing kontrolnya untuk mengetahui langkah perbaikannya. Jadi sedikit berbeda kalau yang waktu itu, kalau nggak salah sebelah kanan. Nanti saya jelaskan setelah televisi ini kita buka. Oke teman-teman, saya kira langsung saja. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Nah, itu layarnya masih hidup mati untuk backlinknya alias Protect. Lanjut. Oke, ini adalah penampakan dari jeroan. Jadi panelnya pada waktu itu mirip-mirip atau sama ya kayaknya dengan yang beberapa bulan yang lalu, dimana pada waktu itu kerusakan ada keluar sampai logo kemudian blink. Nah di sini belum saya apa-apain ya dari sini. Ini row sebelah sebelah kanan ada LC1 dan selanjutnya, dan ini ada di sebelah kiri teman-teman. Jadi untuk trik yang satu ini itu tidak berlaku mengisolasi di bagian sini ya. Itu kan diisolasi bagian sini, bagian dalam untuk yang waktu itu ya, bukan yang ini. Nah itu nggak bisa diisolasi di sini karena di sebelah kanannya ini masih bagus ya. Ini kita lepas ya, untuk mengetahui ya sebelah mana yang bermasalah. Tentunya kita ukur dulu pin-pin row-nya ini kan sudah kita lepas. Kemudian ini juga dilepas. Nah nanti baru kita ukur, karena kan jalur LC1, LC2 dan sinyal raw gate itu semuanya bersumber dari IC ini, IC DC to DC. Nah coba kita samakan resistansi ke ground, terutama di LC1, LC2 dan dan PGH, PST dan lain. Ini kan banyak nih. Nah, coba saya sediakan multitester dulu teman-teman ya. Nah ini saya dibantu megangin. Saya siapin dulu ini di jalur sini ya, jalur sini. Deketin lagi sini, sebelah sini. Nah ini kan ada poin, bentar deketin lagi. Ini poin yang ini
LC1 LC2 kita ukur ke ground seperti ini. Nah, yang ini ke ground, groundnya di sini saja. Nah, oke, itu ground. Nah, kita ukur di sini ya, LC berapa ini, bentar, LC2. Oke, LC2 tidak ada resistansinya. Kemudian LC1 juga sama, kemudian PGH sama, kemudian PSS juga sama ya. Kemudian yang lainnya juga tidak ada menunjukkan resistansi sama sekali. Berarti di sebelah kanan ini tidak ngesot ya. Percuma kita isolasi karena dia akan masih tetap protek, ataupun kalau nggak terprotek dia tidak akan ada gambarnya. Oke, kita lanjut ke sebelah kiri. Jadi di sini nah di sini juga ada poin yang saya tunjukkan tadi. Kita deketin dulu. Nah, LC1, LC2, PGH, PSS, STP, CLK1R sampai CLK berapa ini? CLK 8. Nah, oke, langsung kita ukur lagi seperti tadi, skala 1 dulu. Ya, skala 1. Seperti tadi kita cari ground ya, groundnya boleh di sini di kapasitor. Nah, kita ukur LC2 dulu. LC2. Oke, LC2 tidak ada. LC1 juga tidak ada. PGH. Nah, ini di pin PGH ada resistansinya. PSS juga ada, kemudian oke, yang lain nggak ada. Jadi PSS itu sepertinya seperti PGL. Kita balik. Oke, sepertinya ini ngesot ya, ngesot PSS dan PGH. Nah, solusinya adalah kita hanya memotong jalur ini saja. Jalur PGH boleh sama LC1, LC2. Kemudian jalur-jalur yang lain seperti PSS ya, kita bisa memutus jalurnya ya, dari sini boleh. Nah, coba saya praktekkan. Kita cut jalur PGH dan LC1, LC2 ya. Kemudian ini kita pasang dulu. Sebelum dieksekusi. Kemudian yang ini juga kita pasang. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita bentar. Saya cut dulu jalur ini, LC1 dan LC2. Oke, di sini mudah-mudahan LC1, LC2 dan PGH kita langsung putus saja di atas ini. Oke, saya perbesar. Nah, semoga jelas. Nah, kita putus di situ jalurnya. Kemudian kita ukur menggunakan, atau langsung saja kita hidupin ya. Mudah-mudahan itu sudah terputus. Langsung saja. Bagaimana reaksinya? Kita hidupkan. Bismillah. Oke, posisi hidup.
Oke, sudah keluar gambar. Namun di sini masih menyisakan beberapa garis, teman-teman. Nah, untuk solusinya tentunya kita habiskan saja semuanya. Mudah-mudahan hilang. Mudah-mudahan hilang. Kita habiskan semua, kita putuskan jalur ini ya, jalur semuanya ini. Oke, saya coba dulu. Matikan. Nggak HP ini, HP-nya panas. Oke, mudah-mudahan sudah terputus semua. Lalu kita hidupkan. Apakah masih ada garis? Kalau masih ada garis, tentunya ya kemungkinan hanya bisa sampai situ saja. Yang ini saya perbaiki. Oke, sudah saya perbaiki. Kita hidupin. Oke, nampaknya garisnya tidak mau hilang. Ya, garis seperti ini kemungkinan ya memang sudah kena dari layarnya. Mungkin bisanya cuma sampai sini, selain ganti LCD. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat. Masih menyisakan beberapa garis, atau mungkin ada jalur yang belum terputus semua, itu memang bisanya seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.